Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ashabi ajma'in, amma ba'd. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Muslimin yang saya muliakan, rahimakumullah ajma'in. Pada siang ini setelah Jumatan, saya ingin menguntapkan hal-hal yang terpendam di hati, yaitu kita sangat sedih nasib kita, nasib rakyat kita, umat Islam khususnya, yang akhir-akhir ini sangat disakiti hati. Jeritan rakyat tidak didengarkan, BPJS yang naik ya, tidak adanya pendidikan, belajar mengajar di sekolah diadakan, tapi SPP tetap, dan dana COVID tidak untuk masyarakat, entah kemana kita nggak tahu. Itu cukup lebih-lebih untuk sekedar ngetes atau untuk cari imun dan seterusnya. Kita punya negara yang kaya raya tentang dalam hal kesehatan, bahan kesehatan. Kemarin sudah ada demo besar-besaran di depan gedung DPR, tapi hasilnya bagaimana kita nggak tahu. Yang kita terima ada yang ditembak ya, dan ada penyusup BMG ya, penyusup, dan ada lagi pasukan Manguni ya, pasukan Kristen Manguni merobek-robek bendera merah putih, tapi kemudian difitnah bahwa yang merobek itu adalah para demonstran yang menuntut pembatalan dan pencabutan RUU HIP. Tanpa ada syarat atau tanpa ada penggantinya. RUU PIP tetap tidak diterima kita oleh masyarakat Muslim, tapi tidak didengar. Bahkan di sana pengamanan dari aparat sangat ketat, padahal itu adalah tuntutan masyarakat. Termasuk saya sudah lama menuntut hal itu. Ada momen sidang 16 Juli kemarin dibuat kesempatan untuk menuntut itu secara besar-besaran. Tapi mana hasilnya? Mana aspirasi masyarakat didengar? Padahal informasi yang saya terima bahwasanya pemerintah dengan juru bicara Mahfud MD ya, sudah menolak apa itu RUU HIP.
alasannya supaya fokus kepada apa, penanganan apa namanya COVID ya. Ini sangat mengenaskan. Sudah jelas rakyat ini sudah tidak percaya dengan permainan-permainan yang sudah sering seperti itu. Yang nyiram Baswedan aja, Novel Baswedan aja dianggap tidak sengaja, tidak punya unsur kesengajaan, padahal sudah masih pagi benar, masih gelap, masa enggak sengaja. Dan Novel Baswedan sendirian, kalau mungkin kerumunan atau apa mungkin sengaja orang lain. Hasil ini banyak sekali. BPJS dinaikkan, itu kan tidak merakyat, tidak membela rakyat. Sudah sangat mungkin ribuan dah kebijakan dan perlakuan dari rezim ini yang sangat menyakitkan hati umat. Mau diganti dengan PIP katanya. Ini kita curiga ini sandiwara semua. Pemerintah menolak itu juga sandiwara, biar aman, nggak dilawan dan seterusnya. Kata RUU itu katanya dari ide dari orang-orang DPR. Itu kita curiga itu permainan, sudah kong kali kongan, sudah main mata. Maafnya ya, saya pribadi alasan supaya supaya fokus dengan mengurusi COVID itu saya sendiri nggak cocok. Saya pribadi, karena saya nggak percaya dengan COVID itu wabah atau penyakit dari takdir ilahi, tapi itu adalah rekayasa dari elit global kerjasama dengan WHO, kerjasama dengan Wuhan atau Cina. Kalau di Indonesia ya tujuannya ya supaya orang kalang kabut, bingung menghadapi COVID ini, akhirnya disuguhi RUU HIP, cepat menerima. Untungnya ada orang-orang yang cemburunya besar, membela Pancasila, seperti Habib Rizik Syihab dengan FPI-nya dan lain-lainnya. Untungnya mereka cepat sadar, tanggap, tidak gampang dikelabui. Bahkan dengan kerasnya Habib Rizik mengatakan wajib memakzulkan Jokowi dan membubarkan PDI. Kalau saya ya itu bukan kewajiban lagi memakzulkan, sudah pasti, itu sudah otomatis ya, dengan adanya keputusan MA, Mahkamah Agung, bahwa pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin itu tidak sah, menyalahi Undang-Undang 45, menyalahi keputusan yang ada, yang sudah ada. KPU sendiri ya, atau negara itu KPU melanggar, memberitahukan pemenangan itu sudah otomatis, itu bukan sekedar wajib, tapi sudah nyata. Dan MA sendiri menerbitkan
mensosialisasikan ya. Keputusan itu baru 9 bulan baru ditampilkan, dikeluarkan. Itu juga melanggar kan? KPU melanggar besar karena Rahmawati teman-teman menggugat ya tentang kemenangan Jokowi, itu sudah diterima di MA. Mestinya pengumuman pemenangan itu ditunda. Dan sudah jelas itu waktu ada melihat quick count ya, itu semua kaget. Dari pihak Jokowi, tim suksesnya semua kaget. Itu menunjukkan mereka sebetulnya bukan yang menang. Dan yang lebih parah lagi, ini semua parah. Menurut saya UU penanganan COVID itu sendiri sangat berat, sudah sangat bahaya sekali, menghancurkan negara ini. Karena DPR nggak punya hak mengawasi penyaluran dana itu kemana, mungkin dikorupsi, nggak bisa apa-apa. Ini sudah menyalahi demokrasi, menyalahi undang-undang negara, menyalahi semua aturan kemanusiaan lah, apalagi agama Islam. Menurut saya kok COVID ini yang tertular ini, COVID itu kami nggak percaya. Andaikan ada, memang diada-adakan maksudnya, yang meninggal karena COVID belum pasti, dan tidak sebanyak yang meninggal karena flu burung ya, MERS virus MERS dan lain-lainnya, SARS ya, dan lain-lainnya lah, saya nggak hafal. Jadi gimana kok nggak sebesar yang dulu, kok malah dananya sangat-sangat besar. Ini adalah permainan bisnis, permainan ekonomi, dan permainan hukum, artinya merusak hukum. Nggak ada fungsinya hukum sekarang. Sampai ada orang bijak mengatakan, kalau kamu sakit apa saja, nggak usah ke rumah sakit ya, bahkan nggak usah ke dokter, nanti disuruh ke rumah sakit. Nanti kalau ke rumah sakit divonis corona. Begitu juga ada yang bilang, orang bijak bilang, kalau kamu punya masalah jangan mengadu ke hukum Indonesia, hukum negeri Indonesia. Karena seperti itu bobroknya hukum di Indonesia. Novel Baswedan dianggap tidak menyiram, dianggap tidak punya unsur kesengajaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mosi tidak percaya kepada pemerintah sekarang ini sudah besar sekali. Ini bukan pemerintah yang sah, ini pemerintahan, bukan pemerintah betulan. Saya di sini nggak usah bahas hukum syarak gimana, tapi yang jelas itu saya bahas politik saja. Karena kalau syarak nanti ada pandangan-pandangan lain ya, tentang masalah akad nikah, nikahkan dan seterusnya. Saya nggak bahas itu. Ini bahas secara secara kenegaraan sudah dinyatakan oleh MA tidak sah pemenangan itu. Berarti ya kepresidenan ya tidak sah, mestinya begitu otomatisnya. Kita sangat susah sekali
Nah, padahal pemerintahan sendiri ini semestinya tidak sah. Dengan keputusan MA itu udah gitu ditambahi dengan RUU yang banyak ini yang tidak dibatalkan. Padahal kemarin pemerintah sudah menolak RUU HIP. Ini permainan-permainan yang mengerikan. Lebih bahaya lagi sekarang ini adalah banyak muncul mencaci maki agama. Kemarin lama sudah, sebulan atau 2 bulan yang lewat, ada shootingan orang di Jawa Timur berpenampilan tua gitu. Dia bilang pangeran itu adalah pengiro-pengirone pikiran. Naudzubillah min. Jadi menurut PKI, menurut orang tua itu dalam bahasa Jawa Timuran, itu berarti pangeran itu nggak ada, karena hanya pengiro-kiro, perkiraan, pikiran aja manusia. Naudzubillah min. Kalau kita, siapa yang menciptakan langit, bumi ini? Masa berdiri sendiri? Masa tercipta sendiri? Nggak mungkin. Langit bumi tidak punya akal, ya. Kalau yang menciptakan itu malaikat, malaikat itu tercipta setelah langit bumi. Bagaimana dia bisa menciptakan langit bumi? Apalagi manusia, yang sebagian manusia didewakan, dituhankan. Terus ada lagi yang baru ini, orang PKI mengatakan, orang Islam baca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, tidak ada bahwa Muhammad utusan Allah. Kamu kan nggak melihat Muhammad, kenapa bersaksi Muhammad utusan Allah? Kamu kan nggak melihat Allah, kenapa Allah dikatakan Tuhan? Subhanallah. Kalau Muhammad Rasulullah, kita nggak melihatnya, tapi kan orang-orang dulu melihatnya, para sahabat melihatnya, orang-orang dulu melihat, bahkan melihat Nabi Isa, melihat Nabi Musa, melihat Nabi Nuh. Kita tidak melihat Allah, itu kan di dunia. Memang begitu aturan Allah, kita nggak bisa melihat Allah di dunia. Nanti kalau sudah mata kita dipertajamkan oleh Allah di hari kiamat, baru kita bisa melihatnya. Itu saja yang melihat adalah orang-orang mukmin. Kalau orang kafir, mereka akan tertunduk karena pengadilan Allah yang maha adil, ya. Hukum Allah yang maha adil, mereka adalah orang-orang yang berhak masuk neraka, nggak bisa dan nggak berani untuk melihat Allah. Kalau di surga jelas, yang masuk surga adalah orang mukmin, orang yang mengikuti agamanya para nabi. Kalau menangi kanjeng Nabi, kalau nggak masuk Islam, ya ke neraka. Tapi kalau masuk Islam, ahli kitab itu bisa masuk surga. Kalau menangi Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Ini memang aturan Allah begitu. Beliau, Allah itu Tuhan yang Maha Agung, bukan murahan bisa dilihat, ya. Tapi nikmat-nikmatnya Allah dilihat setiap saat. Termasuk diri kita sendiri, ini adalah ciptaan Allah, nikmat Allah. Siapa yang menciptakan kita? Orang tua kita hanya main-main bersenggama, ya. Nggak bisa apa-apa, hanya Allah yang menciptakan. Mani dan apapun itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dulu waktu PKI muncul, masjid masih sedikit, sekarang banyak. Walaupun masjid sekarang kualitasnya dengan masjid yang dulu kalah, lebih utama yang dulu, ya.
kekhusyuannya dan seterusnya, dan kewiraiannya atau kehalalannya, sumber-sumbernya. Tapi walaupun sekarang banyak campuran haram atau apa, dan itu dosa, memang harus diakui dosa apa. Tapi kan banyak syiar Islam bertambah, banyak orang sholat, azan dikumandangkan, itu banyak orang menggugah untuk sholat, alhamdulillah. Walaupun ada sisi negatifnya, yaitu kadang-kadang satu kampung rame, azan di speaker dianggap sholat semua. Padahal banyak yang nggak sholat juga. Jadi ada min plusnya, tapi ini adanya azan ini bikin orang kafir mangkel, apalagi orang-orang PKI. Sukmawati bilang apa? Suara kidung lebih indah daripada azan dan seterusnya. Hasil sekarang ini tambah banyak orang-orang mencaci maki Islam. Kita nggak melihat Kanjeng Nabi, tapi melihat ulama-ulama warasatul anbiya. Kita melihat umat Islam yang masih sergap salat Jum'ah, jamaah, dan thalabul ilmi, alhamdulillah. Sayang sekarang masih dilarang ya pengajian-pengajian umum itu. Ini gara-gara ini. Saya sangat iskal kalau masalah RUU HIP ini minta dicabut itu karena untuk fokus kepada COVID, penanganan COVID. Itu saya kurang cocok, karena saya pribadi tidak percaya dengan adanya corona sebagai wabah atau penyakit atau virus. Wah, itu dompleng, nggak ada tapi didomplengkan kepada penyakit-penyakit yang sudah ada. Nah, ini gimana? Sudah menjadi undang-undang? Ya memang pemerintah ini muskil kok. Ya, keberdirinya pemerintah sekarang ini muskil. Jadi nggak tahu kita, saya bukan orang politik kelas berat, saya orang desa. Itu yang penting saya nggak percaya dengan itu, ya nggak tahu itu akhirnya gimana. Menurut saya ya sebaiknya dibuat, karena sudah banyak hutang infrastruktur, ya udah kadung ya untuk membayar utang-utang itu, walaupun kita sangat rugi. Tapi siapa yang nangani masalahnya itu juga? Siapa yang mengurusi ini? Koruptor di mana-mana. Dan kelas berat, apalagi orang-orang Cina ya. Ini saya hanya ngelus dodo atau mengungkapkan rasa kepedihan hati, kemarahan hati. Ada pesta-pesta ya, tanggal di waktu akhir Ramadan itu, joget-jogetan ya, dansa-dansanan. Itu di bulan Ramadan, akhir Ramadan, dan ditiadakan nuzul Quran oleh negara ini sumber malapetaka, sumber bala. Sudah saya sampaikan pada pengajian Ahad kemarin ya. Amerika hancur itu karena Amerika jatuh itu adalah karena membuat patung Nabi Muhammad SAW. Sekarang di Indonesia, negara kita, sudah melecehkan kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan acara dansa-dansa di saat waktu-waktu nuzul Quran, di saat bulan Ramadan, akhir Ramadan. Inilah bertubi-tubi bencana menimpa sama kita.
Kita doakan semoga umat Islam khususnya yang di bawah ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala, diselamatkan akidahnya dari rongrongan pluralisme. Itu menurut saya PKI kecil atau New PKI ya, paham pluralisme, apalagi pluralisme yang PKI atau komunis yang beneran dari Cina, atau komunis dari sini sendiri yang menyalahkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan menfitnah orang-orang Islam. Demonstrasi kemarin membakar atau mencoret-coret, menyobek-nyobek bendera merah putih. Ini adalah ulah dari pasukan Manguni, pasukan Kristiani. Marilah kita waspada, jauhilah paham-paham pluralisme, jauhilah rekayasa corona, jauhilah hal-hal yang menjebak Anda tervonis corona, jauhilah Anda dari pengadilan-pengadilan yang bobrok dan pro Cina. Alihlah kita bertadarruk kepada Allah SWT, semoga ada solusi dari Allah untuk izul Islam wal muslimin di negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.